Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para sahabat-sahabat, teman-teman, viewer dan subscribernya Yunizal Bakhtiar? Jumpa kembali kita di kanal YouTube Yunizal Bakh. Mungkin ada yang bertanya ya, dalam beberapa hari, bahkan hampir 5 hari tidak ada video yang saya upload tentang sales, tapi justru yang saya upload adalah video-video tentang perjalanan wisata ke Denpasar. Memang sejak beberapa hari yang lalu saya ke Denpasar, rencananya memang bekerja di sana melakukan monitoring atas tim pendampingan kita yang sedang berjalan di Denpasar, tapi rupanya Denpasar itu hari Selasa, Rabu, Kamisnya libur karena Hari Raya Galungan. Ya, ikut libur. Tapi hari ini saya punya cukup waktu, tapi hari ini masih dalam perjalanan untuk berkontribusi bagi dunia sales di Indonesia. Hari ini saya sedang menginap di sebuah hotel di Ancol karena besok akan mengajar teman-teman pimpinan cabang sebuah perusahaan BUMN, pimpinan cabang se-kota Jakarta, se-provinsi Jakarta ya, atau dalam istilah mereka sebut dengan se-area Jakarta 1, se-Kanwil Jakarta 1 dan Kanwil Jakarta 2. Jadi besok kita akan mengajar. Nah, ini malam ini, mumpung ada waktu sedang di hotel, kita akan coba berbicara tentang sales kembali. Kita akan berbicara bagaimana membangun hubungan baik dengan orang, dengan calon customer. Nah, salah satu cara membangun hubungan baik dengan calon customer itu adalah dengan memberikan mereka pujian. Nah, pertanyaannya, seperti apa pujian yang efektif? Saya ulangi, seperti apa pujian yang efektif? Nah, saya kutip dari sebuah buku Sukses Berbicara dengan Siapa Saja yang ditulis oleh Rosalie Maggio. Nah, ini sepertinya ini buku lama, saya sudah cukup lama memilikinya. Ini terbit, nah benar, terbit pertama kali Desember 2006 ya. Kalau aslinya 2005 di Amerika nih sepertinya, dan di Indonesia itu baru Desember 2006. Apa katanya tentang pujian yang efektif? Ada beberapa cara atau beberapa teknik pujian yang efektif. Mungkin kita bahas 3 saja di video ini supaya tidak membosankan ya. Kalau masih cukup waktu, kita bahas 5 atau minimal 3. Kita lihat saja nanti ya. Oke, pertama, pujian yang efektif. Pertama, singkat. Jika Anda terus memberikan pujian, pasti pujian tersebut akan terdengar terlalu berlebihan dan dibuat-buat. Jadi, maksudnya pujian itu ya sedikit saja. Memuji jangan terlalu hiperbol, jangan terlalu banyak, atau terlalu wah ketika kita memuji. Memuji itu singkat, supaya tidak terdengar dibuat-buat. Jadi kalau gitu, boleh dong pujian dibuat-buat. Nah, ini yang kedua. Pujian itu harus tulus. Jika Anda membuat-buat hal yang dapat dipuji, pasti akan ketahuan pada tingkat tertentu, katanya. Simaklah pembicaraan orang tersebut dan cermati apa yang menjadi kebanggaannya. Itulah yang perlu Anda puji. Jika Anda bisa melakukannya dengan tulus, dengan berlatih Anda bisa menemukan hal-hal yang bisa Anda puji dengan tulus. Cobalah secara jujur menyenangi prestasi atau pencapaian seseorang. Sikap ini akan terpancar dari kata-kata Anda dan membuat kata-kata tersebut 10 kali lebih efektif. Salah satu bagian dari seni menyenangkan adalah disenangi, tulis William Hazlitt. Jika Anda bisa mengembangkan rasa menghargai dan menyenangi prestasi orang lain, pasti memiliki kehidupan karir dan sosial yang sukses di depan Anda. Jadi kalau kita simpulkan, supaya kita bisa memuji orang dengan tulus, nomor 1, yang paling penting ya, yang harus kita lakukan adalah kita harus senang berjumpa dengan orang tersebut. Kita harus senang dengan pembicaraan orang tersebut. Kita harus senang mendengar apa saja yang mereka bicarakan. Kalau kita sudah senang dengan apa yang mereka bicarakan, pasti kita akan menemukan satu poin yang pantas kita puji dan kita memujinya dengan tulus. Teman-teman, memuji ini bahasa hati ya kalau saya mengistilahkan.
Kalau kita tidak tulus, hati orang itu juga bisa menangkap ketidaktulusan kita. Maka pujilah dengan tulus, karena orang yang tulus pasti bisa ditangkap oleh hatinya bahwa tulus. Tapi pujian yang tidak tulus juga bisa ditangkap oleh hatinya bahwa ini adalah pujian yang tidak tulus. Itu yang kedua ya, singkat, tulus. Dan yang ketiga, spesifik. Mengatakan Anda hebat tidaklah cukup, akan lebih baik bila mengatakan, misalnya rekrutmen Anda terakhir sungguh luar biasa. Anda benar-benar jago memilih orang. Saya rasa itu rapat yang paling produktif yang pernah kita lakukan dalam beberapa bulan. Saya harap Anda bisa memimpin rapat selanjutnya atau karpet baru di lobi benar-benar cantik. Jadi yang kedua adalah pujian yang spesifik. Gak cukup kita bicara, wah Bapak ini hebat luar biasa. Gak cukup, hebatnya apa? Oke, hebatnya apa? Ya harus lebih spesifik. Misalnya, wah Bapak ini ternyata sangat mahir dalam melakukan perhitungan atau proyeksi bisnis ke depan. Itu satu hal yang spesifik. Untuk lebih jelasnya mungkin kalau menurut saya sih lebih mudah kita untuk memahami keahlian orang ini apa, dan kita puji keahlian dia itu. Apa ahlinya? Ya, spesifik keahliannya apa, dan kita puji keahlian tersebut. Sudah 3 ya, jadi singkat, tulus, dan spesifik. Kita tambah 2 lagi ya, biar 5 dia. Yang keempat dikatakan secara positif, jadi kalimatnya positif. Kita ambil contoh, kita memuji sebenarnya, tapi kita gunakan kalimat, wah saya nggak percaya Anda bisa melakukan begini. Nah, itu seolah-olah memberi kesan bahwa kita mendowngrade atau selama ini memandang mereka rendah. Tentu akan lebih baik kita gunakan kalimat, wow, saya sangat terkesan dengan apa yang Anda lakukan barusan. Hasil yang Anda capai barusan sesuatu yang amazing menurut saya. Beda ya, kalau kalimatnya kita ganti dengan, aduh, nggak percaya loh saya, Anda bisa begini. Nah, itu seolah-olah kita mendowngrade mereka. Jadi sudah 4. Nah, yang kelima adalah membuat orang lain merasa penting. Fakta bahwa Anda masih ingat prestasi yang mereka buat dengan sendirinya membuat orang itu merasa sangat penting. Namun jika Anda menemukan sesuatu yang menjadi kebanggaan orang lain dan mengatakannya, mereka akan memikirkan hal-hal yang baik dalam diri Anda dan diri Anda. Oke, jadi kalau ketemu orang, Anda boleh bercerita tentang prestasi masa lalunya. Misalnya, wah teman saya ini dulu waktu sekolah dia juara 1 terus. Nah, oke, membuat orang merasa penting. Dulu beliau ini adalah pimpinan hebat di sebuah perusahaan. Jadi kita mengatakan prestasi mereka sebelumnya yang pernah kita lihat. Nah, ini akan membuat orang itu merasa bangga di depan orang lain. Teman-teman semua, saya katakan begini, membuat orang lain bangga, membuat orang lain terlihat besar, membuat orang lain terlihat hebat, dan itu dilakukan oleh kita, sesungguhnya itu membuat harkat dan martabat kita, membuat nilai kita, membuat value kita juga akan meningkat. Jadi mulai hari ini jangan segan-segan lagi untuk memuji orang lain, mengangkat orang lain yang ada di sisi Anda, yang ada di samping Anda, yang sedang bersama Anda. Pujilah dia atau memuji lawan bicara Anda jika memang Anda mengenal dia sesedikit apapun. Oke, tapi catatan saya yang paling penting, pujilah dia dengan tulus, dengan jangan sampai hiperbol. Bagaimana memuji mereka dengan tulus? Ya, kembali kunci tadi saya katakan, terbiasalah untuk menyenangi orang lain. Terbiasalah untuk menyenangi orang lain. Anda kalau udah senang dengan orang lain, pasti Anda akan terbiasa Anda akan terbiasa untuk memuji orang lain. Sales harus punya passion, harus punya sifat, harus punya karakter, whatever lah namanya. Menyenangi orang lain, sehingga dengan itu Anda akan disenangi. Sebelum kita tutup video ini, kita ringkas kembali ada 5 tips yang pada kesempatan ini kita ungkap.
bagaimana memberikan pujian yang efektif, singkat, tulus, spesifik, dalam kalimat positif, dan membuat orang lain merasa penting. Sebetulnya masih banyak lagi, kita akan sampaikan dalam video-video berikutnya. Oleh karena itu, jangan lupa kita tunggu kolaborasinya dalam bentuk subscribe, like, and share, serta berikan komentar-komentar Anda di bawah untuk menjadi bahan diskusi kita pada video-video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya Yunisel dari Discovery Hotel, Ancol, Jakarta. Mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa di video berikutnya.